Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Pembahasan Bagian 2, Revolusi Agrikultur gelombang 6.4 dinding-dinding penjara. Bayangkan sejenak, dunia di sekeliling kita, tatanan, aturan, nilai-nilai, bahkan cita-cita, semua yang terasa begitu nyata, begitu tak tergoyahkan, ternyata hanyalah hasil dari imajinasi kolektif manusia. Sejak awal peradaban, manusia membangun dunia bukan hanya dengan batu dan besi, tetapi dengan cerita, simbol, dan keyakinan. Dari kisah para dewa kuno hingga hukum pasar modern, dari kerajaan para imam hingga demokrasi digital, kita semua hidup di dalam jalinan halus dari sesuatu yang tidak dapat kita sentuh, tapi yang membentuk seluruh hidup kita. Inilah dunia yang dimaksud Yuval Noah Harari dalam Sapiens, ketika ia berbicara tentang dinding-dinding penjara, metafora yang menggambarkan bagaimana manusia modern hidup dalam tatanan yang diciptakannya sendiri. Sebuah tatanan yang tidak nyata secara fisik, namun begitu nyata dalam kehidupan sosial. Kita percaya padanya, kita patuh padanya, dan tanpa sadar, kita bahkan melindunginya. Malam ini, mari kita menyelami gagasan itu bersama. Dengan langkah perlahan dan pikiran terbuka, kita akan menelusuri bagaimana imajinasi manusia membangun dunia, bagaimana tatanan sosial menjelma menjadi batu, dan bagaimana, dalam upaya kita mencari kebebasan, kita justru membangun penjara-penjara yang lebih besar bagi diri kita sendiri. Bagian I, realitas yang kita imajinasikan. Pertanyaan pertama yang diajukan Harari begitu sederhana, tapi mengguncang. Bagaimana manusia membuat orang lain percaya pada tatanan yang diimajinasikan, seperti Kristen, demokrasi, atau kapitalisme? Jawabannya ternyata bukan dengan mengakuinya sebagai imajinasi, tetapi justru dengan menyembunyikan fakta bahwa ia adalah imajinasi. Setiap tatanan sosial besar selalu mengklaim dirinya bukan hasil rekaan manusia, melainkan kebenaran objektif yang datang dari luar. Dulu, ketika manusia tunduk pada hukum Hammurabi, mereka percaya hukum itu bukan ciptaan raja, melainkan keputusan para dewa besar seperti Enlil dan Marduk. Ketika Amerika lahir di bawah kata-kata Thomas Jefferson, manusia percaya pada kesetaraan, bukan karena Jefferson berkata demikian, tetapi karena Tuhan menciptakan manusia setara. Dan di zaman modern, ketika kita menyembah pasar bebas, kita tidak berkata, Adam Smith berpendapat demikian, melainkan ini hukum alam ekonomi. Begitulah cara imajinasi berubah menjadi realitas, ia disucikan, diangkat keluar dari ruang debat manusia, dan dijadikan hukum yang tak terbantahkan. Tapi keyakinan saja tidak cukup. Untuk membuat tatanan itu bertahan, manusia mendidik generasi demi generasi agar mempercayainya. Sejak bayi, kita ditanamkan nilai-nilai itu melalui dongeng, lagu, arsitektur, pakaian, hingga sopan santun sehari-hari. Semuanya menyatu menjadi benang-benang yang menenun kenormalan dalam pikiran kita. Misalnya, saat ini kita hidup dalam keyakinan kesetaraan. Kita anggap biasa saja ketika anak seorang miliuner memakai celana jeans, pakaian yang dulu hanya milik buruh kasar. Tapi pada abad pertengahan, keyakinan itu mustahil. Bangsawan tidak akan mengenakan pakaian rakyat jelata. Kata tuan atau nyonya hanya milik mereka yang berdarah biru, sebuah hak yang dulu dibeli dengan darah dan perang. Sekarang, setiap surat resmi kita mulai dengan yang terhormat tuan atau nyonya tanpa memandang siapa penerimanya. Kita menganggapnya kesopanan, padahal ia adalah simbol dari perubahan besar dalam tatanan imajiner kita. Harari kemudian mengingatkan bahwa ilmu sosial dan kemanusiaan sesungguhnya banyak dihabiskan untuk mengurai bagaimana tatanan-tatanan imajiner ini dijalin ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memahami kekuatan halusnya, ia menunjukkan 3 hal yang membuat kita sulit menyadari bahwa semua ini hanyalah ciptaan pikiran. Bagian 2, dunia yang tertempel pada batu. Yang pertama, kata Harari, tatanan yang diimajinasikan itu ditempelkan pada dunia material. Meskipun ia hanya ada di pikiran, ia diwujudkan dalam bentuk fisik, dalam bangunan, simbol, dan struktur ruang hidup kita. Ambillah contoh tentang individualisme.
Di dunia barat modern, manusia percaya bahwa nilai diri seseorang tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Setiap manusia diyakini memiliki cahaya batin yang memberi makna pada hidupnya sendiri. Anak-anak di sekolah diajari untuk percaya pada diri sendiri, untuk tidak peduli pada ejekan teman, karena nilai sejati ada di dalam, bukan di luar. Tapi lihat bagaimana keyakinan ini diterjemahkan ke dalam bentuk ruang. Rumah modern dibangun dengan banyak kamar, masing-masing memberi ruang pribadi bagi setiap anggota keluarga. Anak-anak punya kamar sendiri, dengan pintu yang bisa dikunci, dinding yang mereka hiasi sesuka hati, dan ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Dari ruang itulah, individualisme mendapatkan bentuk materialnya. Bandingkan dengan abad pertengahan. Seorang bangsawan muda tidak punya kamar pribadi dengan poster Richard de Lionheart di dinding. Ia tidur bersama pemuda lain di ruang besar, hidup dalam pengawasan sosial yang ketat. Nilai dirinya tidak datang dari dalam, melainkan dari apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Jika ditertawakan, itu aib besar. Jika kehilangan kehormatan, itu lebih buruk dari mati. Dan tatanan itu pun, seperti individualisme kini, diwujudkan dalam bentuk fisik, dalam kastel, ruang besar, dan hierarki arsitektur. Harari seakan ingin berkata, setiap kepercayaan manusia selalu mencari batu untuk ditulis. Dan ketika kepercayaan itu membatu, ia menjadi kenyataan yang sulit diubah. Bagian 3, hasrat yang dibentuk oleh imajinasi. Faktor kedua yang membuat tatanan ini kokoh adalah tatanan yang diimajinasikan membentuk hasrat kita. Kita tidak sadar bahwa keinginan kita cinta, karir, liburan, bahkan cita-cita, seringkali bukan datang dari diri kita, melainkan hasil program panjang dari budaya yang kita warisi. Orang modern sering berkata, ikuti kata hatimu. Tapi hati itu sendiri, kata Harari, adalah agen ganda. Ia bekerja untuk tatanan yang membesarkannya. Ketika kita merasa bebas memilih, sebenarnya kita hanya mengikuti skrip yang sudah ditulis oleh mitos-mitos dominan. Romantisisme, kapitalisme, dan humanisme. Coca-Cola pernah berkata, "Diet Coke, lakukan apa yang terasa enak." Kata-kata itu sederhana, tapi di dalamnya tersimpan ideologi besar, bahwa kebenaran ada di dalam diri kita, dan kebahagiaan bisa dibeli dalam bentuk produk. Romantisisme mendorong kita mencari pengalaman sebanyak mungkin, mencintai, menjelajah, bereksperimen. Kapitalisme kemudian menyediakan alat untuk mewujudkannya, melalui konsumsi, barang dan jasa. Keduanya berpadu, melahirkan mitos baru, bahwa kebahagiaan bisa diciptakan dengan pengalaman yang dikonsumsi. Dari situlah lahir industri pariwisata modern. Kita tak lagi membeli tiket pesawat, kita membeli pengalaman. Paris bukan kota, India bukan negara, keduanya menjadi pengalaman yang harus dijalani untuk menemukan diri. Dan ketika hubungan seseorang mulai renggang, ia tak merenung, ia membeli tiket ke Paris. Ia percaya perjalanan itu akan mengubah hidup, karena mitos konsumerisme romantik menanamkan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa dibeli, asalkan dikemas dengan rasa cinta dan petualangan. Harari tersenyum getir di balik tulisan ini. Seandainya para bangsawan Mesir kuno tahu, mereka mungkin akan heran melihat kita menghabiskan kekayaan bukan untuk membangun piramida, tetapi untuk mendapat pengalaman baru. Namun sebenarnya, kita tetap sama. Kita masih membangun piramida, hanya bentuknya yang berubah. Sekarang, piramida kita adalah rumah indah di pinggiran kota, mobil mewah, atau karir prestisius. Dan sedikit sekali dari kita yang berani bertanya, mengapa kita menginginkan semua itu? Bagian 4, dunia yang hidup di antara pikiran. Lalu Harari membawa kita pada lapisan ketiga, dan inilah bagian paling filosofis. Tatanan yang diimajinasikan bersifat intersubjektif. Artinya, ia tidak nyata seperti batu, tapi juga tidak murni khayalan pribadi. Ia hidup di antara kesadaran manusia dalam jaringan keyakinan bersama. Ia berbeda dari dua jenis realitas lain, yang objektif, seperti radioaktif, nyata, meski tak ada yang mempercayainya. Dan yang subjektif, seperti teman imajiner anak kecil, hilang begitu anak itu berhenti percaya. Namun yang intersubjektif, seperti uang, hukum, atau Tuhan, adalah realitas sosial yang hidup dalam imajinasi kolektif jutaan orang. Jika satu orang berhenti percaya, tak ada yang berubah. Tapi jika jutaan orang berhenti, seluruh dunia bisa runtuh. Ambil contoh Pessoa.
Ia bukan sekadar nama mobil, melainkan entitas hukum. Ia bukan teman imajiner CEO-nya, melainkan kesepakatan antara jutaan orang, pengacara, investor, pekerja, pembeli. Jika CEO-nya tiba-tiba berhenti percaya pada eksistensinya, ia akan digantikan oleh orang lain. Karena yang membuat peso nyata bukan individu, melainkan keyakinan bersama. Begitu pula dolar, hak asasi manusia, dan negara. Mereka nyata bukan karena bisa disentuh, tapi karena kita semua mempercayainya bersama-sama. Selama miliaran manusia masih sepakat tentang maknanya, mereka akan tetap hidup. Dan disinilah paradoks besar manusia modern, kita ingin bebas, tapi kebebasan kita sendiri hanya bisa ada di dalam sistem kepercayaan bersama. Untuk mengubah satu tatanan, kita perlu menggantinya dengan tatanan lain, imajinasi yang lebih besar, lebih meyakinkan. Untuk meniadakan peso, kita perlu sistem hukum Prancis. Untuk meniadakan hukum Prancis, kita perlu negara Prancis. Dan untuk menghapus negara itu, kita perlu imajinasi yang lebih luas lagi. Namun di ujungnya, tak ada jalan keluar. Karena manusia tak bisa hidup tanpa tatanan imajiner. Kita membutuhkan cerita bersama untuk bekerja sama, untuk percaya, untuk hidup. Dan di sanalah kita menemukan ironi abadi, setiap kali kita menghancurkan penjara lama, kita hanya berlari menuju halaman yang lebih luas dari penjara yang lebih besar. Penutup, refleksi akhir. Pada akhirnya, mungkin itulah hakikat manusia, kita adalah makhluk yang menciptakan arti, yang menenun kenyataan dari benang khayalan, dan kemudian terikat oleh jalinannya sendiri. Setiap sistem yang kita bangun, agama, negara, uang, cinta, bahkan moral, adalah tembok tak kasat mata yang menahan sekaligus melindungi kita. Mungkin kebebasan sejati bukanlah soal menghancurkan semua tembok itu, tetapi menyadari bahwa kita sedang berada di dalamnya, dan memilih dengan sadar, di penjara macam apa kita ingin hidup. Sebab selama manusia hidup, ia akan selalu berimajinasi. Dan selama kita berimajinasi, dunia akan terus berubah dari satu dinding penjara ke dinding penjara berikutnya. Namun di antara dinding-dinding itu, di ruang kecil bernama kesadaran, selalu ada celah yang memantulkan cahaya paling lembut, kesadaran bahwa kita sendirilah yang menggambar garis-garisnya. Dan mungkin, dengan mengenali itu, kita sudah melangkah satu langkah kecil menuju kebebasan yang sejati. Bersambung ke bagian 2, sub 7 memori kelebihan muatan.